Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala muhtadiyalatin. Wassalatu wassalamu asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Unikan Safitri selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dan dosen pembimbing kami pembuatan proposal. Di sini kami membuat proposal dengan tujuan melengkapi tugas ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan semester 2 akuntansi Unusa. Perkenalkan nama-nama kelompok. Yang pertama saya sendiri, yang kedua yaitu Muhammad Andi, yang ketiga Ilma Salsabila, yang keempat Siska Yulianti, dan yang terakhir Fitria. Untuk penjelasan dari proposal kami, untuk bab yang pertama akan dijelaskan oleh Ilma Salsabila. Untuk penjelasan yang pertama kepada Ilma Salsabila, saya persilakan. Untuk bab 1, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang. Latar belakang, perkembangan teknologi informasi saat ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Nah, karena adanya kemajuan zaman, teknologi informasi diterapkan dalam berbagai bidang, misalnya dalam dunia percetakan undangan pernikahan. Saat ini masih banyak undangan yang menggunakan media berupa undangan kertas, yang dimana undangan tersebut memiliki beberapa kekurangan. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, maka kami memproduksi undangan digital dan souvenir yang dinamakan ASIFA Invitation and Souvenir. Undangan pernikahan digital ini berupa video dengan inisiatif undangan pernikahan digital dapat mempermudahkan distribusi dan meminimalisir penggunaan kertas dalam undangan pernikahan. Ke bawah. Yang kedua, ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang didapat yaitu 1. Bagaimana cara pembuatan ASIFA Invitation and Souvenir. Yang kedua, bagaimana strategi pemasaran ASIFA Invitation and Souvenir. Yang ketiga, bagaimana prospek usaha dari ASIFA Invitation and Souvenir. Yang keempat, bagaimana mengembangkan usaha dan strategi untuk memperoleh keuntungan yang berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, ada luaran yang diharapkan. Luaran yang diharapkan yakni dapat menghasilkan suatu produk berupa undangan pernikahan digital yang memiliki desain dan tampilan yang unik berupa video undangan pernikahan yang memuat perjalanan kedua pasangan, informasi akad nikah dan resepsi pernikahan, serta denah lokasi pernikahan dan menghasilkan produk-produk souvenir yang menarik dan terbaru. Next. Kemudian di sini ada manfaat. Manfaatnya yakni mengembangkan kreativitas dan keterampilan mahasiswa dalam berwirausaha, kemudian meningkatkan pengetahuan pembuatan undangan pernikahan digital dengan keterampilan dalam berwirausaha, membantu masyarakat yang ingin membuat undangan pernikahan dengan konsep yang berbeda dengan yang lain, dan yang terakhir membantu menyediakan souvenir pernikahan. Oke, terima kasih. Untuk bab 2 akan saya jelaskan sendiri tentang gambaran umum rencana usaha. Yang pertama yaitu mengenai kondisi lingkungan.
Jadi Asifa yaitu invitation and souvenir. Jadi kita nanti berinovasi untuk membuat produk yang dikemas secara praktis, minimalis, dengan desain yang kekinian, sehingga meminimalisir biaya yang akan dikeluarkan saat mengadakan pesta. Karena kondisi saat ini yaitu lingkungan dan masyarakat masih sedikit khawatir tentang pandemi COVID-19. Jadi di era teknologi yang semakin berkembang, kita berinovasi untuk membuat Asifa Invitation and Souvenir ini. Yang kedua yaitu mengenai gambaran potensi sumber daya dan peluang usaha. Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun semakin berkembang, jadi potensi sumber daya juga semakin berkurang, apalagi sumber daya manusia. Semua pasti akan tergantikan dengan teknologi, meskipun sedikit demi sedikit. Tetapi jika manusia semuanya tidak berinovasi dan mempunyai kreativitas, maka akan ketinggalan teknologi yang sudah berjalan sangat pesat. Jadi produk Asifa ini kami berinovasi dan memberikan dan peluangnya dari Asifa ini mungkin sangat bagus karena undangan ini kita desain secara digital sesuai perkembangan, jadi nggak seperti undangan kertas lain. Jadi undangan ini bisa di-share melalui sosial media, jadi nggak perlu ribet lagi untuk mencetak dan mengeluarkan biaya yang lain. Untuk gambaran produk sendiri, Asifa Souvenir ini pastinya sangat keren karena didesain secara digital dan modern, dan sangat cocok untuk para bujangan yang ingin menikah dengan meminimalisir biaya. Jadi dalam Asifa ini nanti konsumen bisa menelusuri atau membuka web resmi kami. Jadi di web nanti ada beberapa macam-macam, jadi konsumen macam-macam jenis undangan, corak dan warna lain sebagainya, dan juga souvenir. Jadi nanti konsumen bisa memilih sendiri sesuai dengan keinginan masing-masing. Untuk analisis ekonomi, kita menganalisa SWOT. Yang pertama yaitu kekuatan. Harganya tidak terlalu tinggi dan terjangkau, meningkatkan penjualan dengan berbagai promosi di sosial media, dan memperbaiki dan memperhatikan setiap penilaian, permintaan dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, kelemahan. Asifa ini banyaknya pesaing dengan produk yang lebih bagus, lebih canggih, dan dengan harga yang sangat murah.
Yang kedua, masih memakai alat yang seadanya dalam membuat produk atau konten. Untuk peluangnya sendiri, yaitu banyaknya konsumen yang bisa dipastikan bahwa semua orang ingin yang mudah, praktis, kekinian, atau modern. Dengan modal yang rendah, menjadikan peluang bisnis yang menjanjikan. Untuk ancamannya yaitu banyak pesaing yang semakin meningkat dan persaingan harga. Perubahan strategi pesaing dapat mengancam posisi. Selera konsumen yang berbeda-beda diatasi dengan terus memperbarui desain dan kurangnya kepercayaan konsumen. Karena kita masih baru, jadi mungkin konsumen belum menyeluruh mengetahui tentang produk ini. Untuk bab 3 selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Andi, monggo. Baik, pada tahap pelaksanaan, itu jenis penelitian ini dibuat dari pengembangan berbasis web yang diperkenalkan oleh Insinyur Inggris Waring Werawanua pada tahun 1989. Undangan digital ini memiliki model, yaitu bersifat sistematis berurutan yang dalam aplikasi web yang akan ditampilkan nanti. Keuntungan dalam menggunakan undangan berbasis digital ini yaitu memudahkan distribusi undangan dan meminimalisir penggunaan kertas dalam undangan pernikahan yang menjadi unik, efektif, dan efisien. Berikut 5 metode pada fase undangan berbasis digital ini, yaitu yang pertama ada analisis kebutuhan. Pada analisis ini merupakan tahap awal pengumpulan informasi dari suatu data yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam pembuatan sistem yang sesuai. Pengumpulan informasi ini yaitu dilakukan langsung dengan mewawancarai customer yang akan dicantumkan dalam informasi undangan digital ini, seperti waktu, lokasi, biografi singkat kedua mempelai. Kemudian di tahap ini juga memerlukan tahap yaitu menganalisa rancangan sistem dan analisis database dan tabel apa saja yang akan dibuat. Itu kedua ada perancangan sistem dan perangkat lunak yaitu sistem atau sistem desain. Pada analisa tahapan kedua ini, model undangan yaitu ada berisi template, diisi sesuai warna, gambar, serta tulisan, dan dapat berupa video yang akan ditampilkan nanti. Yang ketiga ada implementasi. Pada tahap ketiga ini, next Mas. Yaitu yang ketiga ada tahap implementasi. Yaitu di mana undangan digital dengan menggunakan metode pengembangan yang dilakukan pada tampilan dengan tahap pengkodean dan nantinya hasil dari pengkodean dapat menghasilkan fitur website yang diinginkan. Pada hasil website nanti akan dapat dilihat melalui tautan yang akan kami buat nanti. Yang keempat ada integrasi dan pengujian atau verification. Di mana tahap ini sistem diuji untuk memastikan bahwa desain yang telah dibuat dapat digunakan dengan baik, yang sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa, dan tanpa ada kesalahan. Pada pengujian ini dapat menggunakan metode black box testing.
Yang kelima yaitu operasi pemeliharaan atau operation and maintenance. Maintenance sistem akan dilakukan secara bertahap dan diperlakukan perbaikan sistem website sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Siska. Untuk selanjutnya yaitu bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama ada anggaran biaya. Berikut rencana anggaran yang diperlukan dalam pembuatan program ini. Jenis pengeluaran yang pertama bahan habis pakai, sumber dananya Belmawa yaitu 2 juta rupiah, dari perguruan tinggi 1 juta, dan instansi lain tidak ada. Untuk yang kedua sewa dan jasa. Sumber dana Belmawa 1 juta rupiah, perguruan tinggi tidak ada, dan instansi lain juga tidak ada. Untuk yang ketiga, transportasi lokal dari Belmawa 1.500.000 rupiah, perguruan tinggi tidak ada, instansi lain tidak ada. Untuk jenis pengeluaran yang lain-lain dari Belmawa tidak ada, dan perguruan tinggi 1.250.000, untuk instansi lain tidak ada. Jumlah 6.750.000. Untuk yang kedua, jadwal kegiatan. Jenis kegiatan tahap pertama, penyusunan agenda kerja dan koordinasi waktu kegiatan dengan kelompok dilakukan pada bulan pertama, penanggung jawab amar ma'ruf. Tahap kedua, persiapan alat dan bahan, merancang desain sistem dan merancang desain logo dan web dilakukan pada bulan kedua dan ketiga, penanggung jawab Siska Yulianti. Tahap yang ketiga yaitu proses pembuatan produk dan proses pemasaran produk dilakukan pada bulan kedua 3-4, penanggung jawabnya Ilma Salsabila. Tahap keempat, evaluasi perkembangan usaha dan evaluasi kegiatan dilakukan pada bulan 4 dan 5, penanggung jawab M. Andi. Dan tahap kelima yaitu laporan pertanggungjawaban dilakukan pada bulan kelima, penanggung jawabnya Fitria. Berikut yaitu lampiran-lampiran. Lampiran pertama yaitu biodata ketua, anggota, serta dosen pembimbing. Dosen pendamping. Lampiran kedua yaitu biodata dosen pendamping, yaitu Bu Niken, nama panjang Bu Niken Savitri Primasari SIMM AK AWP CFRM. Next. Lampiran ketiga yaitu justifikasi anggaran kegiatan. Jenis pengeluaran ke-1 yaitu belanja bahan, yaitu tumbler, gunting, tali, pita, stiker, tali jerami, kuota internet. Kedua, belanja sewa, yaitu sewa jasa cetak dan sablon tumbler, dan biaya hosting 24 GB. Ketiga, yaitu perjalanan lokal. Kegiatan penyiapan bahan, kegiatan pendampingan. Next. Next.
Yang keempat yaitu biaya pengeluaran lain-lain, yaitu masker, hand sanitizer, biaya iklan. Total kesemuanya yaitu Rp6.750.000. Lampiran yang keempat yaitu susunan organisasi tim pelaksana dan pembagian tugas. Yang pertama yaitu Ketua Pelaksana Amar Ma'ruf bertugas sebagai mengkoordinasi tim, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan, mengkonsultasikan semua permasalahan dengan anggota. Koordinasi dalam hal pembimbingan dengan dosen pembimbing. Kedua yaitu Siska Yulianti bertugas sebagai membantu pelaksanaan kegiatan, bertanggung jawab kepada ketua. Ketiga, mengkonsultasikan permasalahan dengan dosen pembimbing. Selanjutnya. Yang ketiga yaitu Ilma Salsabila bertugas membantu pelaksanaan kegiatan, bertanggung jawab kepada ketua, mengkonsultasikan permasalahan dengan dosen pembimbing, bertanggung jawab perihal desain website. Yang keempat, saya sendiri, Fitria, bertugas membantu pelaksanaan kegiatan, bertanggung jawab kepada ketua, mengkonsultasikan permasalahan dengan dosen pembimbing, membantu merancang desain tumbler dan pesanan. Yang kelima yaitu Andik, bertugas membantu pelaksanaan kegiatan, bertanggung jawab kepada ketua, mengkonsultasikan permasalahan dengan dosen pembimbing, merancang sistem aplikasi dan evaluasi terhadap sistem website. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Terima kasih untuk presentasi pada hari ini. Saya akhiri presentasi pada sore hari ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.